Bab 11 tentang kematian. Film Coco adalah salah satu film produksi Pixar favorit saya. Dia menjadi favorit saya karena mengangkat tema yang tidak biasa untuk sebuah film animasi anak-anak, yaitu kematian. Film ini mengambil latar belakang tradisi hari kematian, Dia de los Muertos dari budaya Meksiko. Pada hari kematian, warga Meksiko berkumpul untuk mengenang teman dan keluarga yang sudah meninggal. Yang menarik, suasana hari kematian justru lebih ke perayaan sukacita yang meriah dan jauh dari kemuraman dan kesedihan. Film Coco pun menggambarkan petualangan tokoh utamanya, Miguel, di dunia orang-orang mati dengan penuh keceriaan, keseruan, dan tawa. Ini sangat kontras dengan bagaimana saya mengenal konsep kematian sebagai sesuatu yang menyeramkan dan mengerikan. Kematian identik dengan hitam, kelam, dan ancaman siksa neraka. Selain itu, orang-orang pun terobsesi menghindari kematian sebisa mungkin. Sebuah filosofi hidup tidaklah lengkap jika tidak menyentuh topik yang sering dihindari banyak orang, tetapi toh tidak mengubah keniscayaannya, yaitu kematian. Bagaimana para filosof Stoa menyikapi kematian? Bagi pembaca yang terus memperhatikan tema-tema yang telah diusung filosofi teras sebelumnya, seharusnya sudah bisa menebak pandangan filosofi ini atas kematian. Bagi stoicisme, kematian bukan sesuatu yang menakutkan, karena ia adalah bagian dari alam atau nature. Jika kita dianjurkan untuk hidup selaras dengan alam agar bisa sungguh bijak dan bahagia, maka kematian sebagai bagian dari alam bukanlah sesuatu yang menakutkan, bahkan seharusnya bisa membahagiakan. Dalam filosofi teras, segala ketakutan manusia akan kematian bukanlah karena kematian itu sendiri, tetapi atas anggapan atau value judgment dan gambaran kita mengenai kematian. Jika gambaran kita mengenai kematian adalah sesuatu yang menakutkan, maka reaksi kita menjadi negatif dan ingin menghindarinya. Sebaliknya, jika gambaran kita akan kematian bukanlah sesuatu yang menyeramkan, kita pun akan lebih tenang menghadapinya. Bagi stoicisme, gambaran tersebut dibentuk oleh interpretasi atau value judgment kita sendiri dan tidak lekat pada kematian itu sendiri. Seharusnya ini adalah kabar gembira, karena berarti kita diberdayakan dalam sikap kita atas kematian. Ini konsisten dengan seluruh pengajaran stoicisme yang selalu menekankan pada nalar atau rasio kita sendiri yang bisa menentukan kedamaian atau kecemasan kita. Berkaitan dengan kematian, para filsuf Stoa sudah mengamati perilaku manusia di zamannya bahwa kita semua terobsesi dengan umur panjang. Lebih dari 2000 tahun kemudian, tidak banyak yang berubah. Lalu, lagu Selamat Ulang Tahun Indonesia juga dimulai dengan panjang umurnya. Di dalam filosofi teras, yang penting bukanlah umur yang panjang, tapi seberapa berkualitas hidup yang kita miliki. Life is long if you know how to use it. We are not given a short life, but we make it short and wasteful of it. Seneca. Hidup ini panjang jika kita tahu bagaimana menggunakannya. Kita tidak diberikan hidup yang pendek, tetapi kitalah yang menjadikannya pendek dan terbuang untuk hal-hal sia-sia. Seneca. Hidup bisa begitu banyak dihabiskan di dalam emosi negatif, yaitu kekhawatiran yang sia-sia akan hal-hal di luar kendali kita, sehingga perhatian kita justru teralihkan dari hal-hal yang seharusnya, atau kita mengejar harta, jabatan, kekayaan yang berlebihan sampai terus merasa ketakutan, baik takut gagal memperolehnya atau jika berhasil diperoleh pun, ketakutan tadi digantikan dengan ketakutan akan kehilangannya. Atau hidup dihabiskan dengan terus-menerus memikirkan opini orang-orang yang tidak seharusnya diberikan porsi banyak di dalam hidup kita, dan seterusnya. Seperti kata Seneca, yang jadi persoalan bukanlah panjang dari hidup itu, tetapi kualitas dari hidup itu sendiri. Percuma kita diberikan 100 tahun kehidupan jika isinya hanya cemas, khawatir, iri, marah,
mengejar hal-hal di luar kendali kita, dan kita tidak mengasah kebijaksanaan, keberanian, menahan diri, dan keadilan. Sebelumnya, di bab 7, kita diingatkan oleh Epictetus tentang betapa manusia bisa begitu pelit dan perhitungan mengenai uang, tetapi menyangkut waktu, mereka bisa memboroskannya dengan mengizinkan sembarang orang mengambil waktu dari hidupnya. Kita bisa menangkap dari perkataan Epictetus adanya perasaan ironis dari mereka yang tidak menyadari betapa waktu jauh lebih bernilai dari uang, harta benda, dan obsesi akan umur panjang. Di pesta ulang tahun berikutnya, mungkin kita harus berhenti menyanyikan lagu panjang umurnya dan menggantikannya dengan berkualitas umurnya. Kesia-siaan kenangan. Banyak orang terobsesi bukan hanya dengan harta dan kekayaan selama hidupnya, tetapi juga ketenaran. Begitu banyak orang ingin agar namanya terkenal dan dikenang di seluruh negeri. Kalau bisa bahkan sampai ke luar negeri. I have to become somebody. Saya harus dikenal dan dikenang orang, apapun caranya. Ada yang menempuh jalan menjadi artis, ada yang melalui jalur politik, atau menjadi populer di media sosial, menjadi selebgram atau YouTuber. Banyak orang mendambakan bahwa namanya akan terus dikenang, bahkan sesudah mereka meninggalkan dunia ini. Filosofi teras mengajarkan bahwa ketenaran sesungguhnya adalah hal yang sangat sementara sifatnya, dan karenanya patut dipertanyakan apakah layak dikejar mati-matian. Orang-orang yang sangat menginginkan dikenang sesudah mati, lupa bahwa mereka yang akan mengenangnya pun akan mati juga. Dan begitu juga orang-orang sesudahnya lagi. Sampai kenangan tentang kita diteruskan dari satu orang ke yang lain bagaikan nyala lilin, akhirnya meredup dan padam. Marcus Aurelius. Seseorang yang sedang menjabat jabatan tertinggi di kekaisaran terbesar di masanya mungkin bisa dimaklumi jika ia merasa namanya akan dikenang selama-lamanya. Toh, seorang Marcus Aurelius menyadari bahwa ini semuanya adalah ilusi. Pada akhirnya, kita semua akan dilupakan. Ironisnya, Marcus Aurelius justru akhirnya masih dikenang sampai ribuan tahun kemudian. Orang yang mengingat kita sesudah kita mati akan mati juga. Kemudian perlahan tapi pasti, nama kita akan lenyap dari ingatan semua orang, kecuali beberapa nama besar di dalam sejarah. Contoh sederhana, jalan-jalan di kota yang sering dinamai berdasarkan tokoh yang benar-benar pernah ada. Berapa banyak dari tokoh yang dijadikan nama jalan itu yang kita ingat kisah hidupnya, selain bisa mengeja namanya saja. Kematian sebagai bagian dari alam. Hidup selama 5 tahun atau 100 tahun, apa bedanya? Dan untuk diminta meninggalkan hidup, bukan oleh tiran, tapi oleh alam, yang juga dulu mengundangmu masuk ke dalam hidup, mengapa kematian begitu buruk? Bagaikan manajer panggung yang menurunkan tirai dan diprotes sang aktor. Tapi saya baru sampai babak ketiga. Ya, ini akan menjadi drama 3 babak, dan panjangnya drama hidup ini ditetapkan oleh kuasa di balik penciptaanmu, dan yang sekarang sedang mengarahkan kepulanganmu. Baik kedatanganmu maupun kepulanganmu tidaklah ditetapkan dirimu sendiri. Maka pergilah kamu dari hidup dengan anggun atau grace, keanggunan yang sama yang telah ditunjukkan kepadamu. Marcus Aurelius. Tidak ada yang datang ke dalam dunia ini karena keinginannya sendiri. Kita bukanlah sebuah being tak berwujud yang suatu hari iseng memutuskan, saya mau lahir ke dunia dan kemudian tiba-tiba menjadi bayi. Kita semua, termasuk saya dan kamu, lahir di luar kemauan kita. Lebih tepatnya, kita adalah hasil pertemuan sperma ayah dan sel telur ibu kita, dan boom, jadilah kita. Filosof Stoa menyebutnya sebagai alam yang mengundang kita masuk ke dalam hidup. Kita yang beragama bisa mengimaninya sebagai kehendak yang kuasa. Poinnya tidak berubah. Kehadiran kita di kehidupan ini terjadi di luar kendali kita. Jika kita masuk ke dunia ini di luar kendali kita, maka mengapa kita harus bersusah hati memikirkan kepergian kita? Sesungguhnya kematian adalah peristiwa penutup yang sama dengan kedatangan kita. Sebuah drama kehidupan yang berawal dan berakhir menurut kehendak dan kuasa yang lebih besar dari kita. Jika kita bisa menerima realitas alam ini,
maka kita berhenti bersusah hati dan stres mengenai kematian, karena toh kita hanya menjalani kehidupan dan hukum alam. Marcus Aurelius berkata bahwa kita dihadirkan ke dunia ini dengan anggun atau indah atau grace. Maka apakah kita juga bisa meninggalkannya dengan anggun juga? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa meninggalkan dunia ini dengan anggun? Filosofi teras mungkin tidak memiliki semua jawabannya, tetapi ia telah memberikan beberapa ciri-ciri dari kehidupan yang baik. Misalnya, kehidupan yang terbebas dari emosi negatif, seperti ketakutan, kecemasan, kemarahan, dendam, iri hati, dengki, nafsu memiliki, keserakahan, dan banyak lagi. Kehidupan yang terus dibangun di atas kebajikan atau virtus, yaitu keberanian moral, keadilan kepada sesama, kemampuan menahan diri, dan kebijaksanaan dalam menjatuhkan pilihan. Hidup yang selaras dengan alam, dengan menggunakan nalar kita, dan tidak hanya menuruti emosi dan nafsu kita. Hidup yang cermat dalam menginterpretasi kejadian di sekitar kita. Hidup yang tidak berlebihan dan selalu siap menghadapi keadaan apapun. Hidup yang membangun orang lain, minimal bersabar kepada mereka. Hidup yang penuh peri kemanusiaan kepada sesama, tanpa membedakan dan mendiskriminasi orang lain atas dasar apapun. Jika seseorang bisa terus berusaha menjalani hidup seperti di atas, maka para filosof Stoa percaya bahwa kapanpun hidup kita harus berakhir, sesungguhnya kita sudah menjalani hidup yang baik dan kita akan pergi dengan anggun atau grace. Humor khas filosofi teras. Saya akan mengakhiri bab yang gelap ini justru dengan menunjukkan sisi humor dari filosof Stoa. Saya harus mati. Jika sekarang saatnya, biarlah saya mati sekarang. Jika masih nanti, maka saya mau makan siang dulu sekarang, karena jam makan siang sudah tiba. Soal mati nantilah saya urus. Epictetus. Dan sebuah kisah lain yang dituturkan oleh Seneca dalam tulisannya On Tranquility. Alkisah seorang bernama Julius Canus dihukum mati oleh Kaisar Gaius. Selama 10 hari menunggu hukuman, Canus tetap tenang, tidak gelisah sama sekali. Ketika akhirnya pasukan menjemput Canus untuk dieksekusi, ia sedang main catur. Saat dipanggil kepala pasukan, ia menghitung bidak caturnya dan berkata kepada lawan mainnya, kalau saya mati, kalian jangan ngaku-ngaku menang di permainan catur ini ya. Kemudian Canus menoleh pada kepala pasukan, kamu jadi saksi kalau saya sebenarnya sedang main ya. Teman-teman Canus meratapinya, tapi Canus berkata, kenapa kalian sedih sih? Selama ini kalian selalu ingin tahu apakah ada kehidupan sesudah kematian. Nah, saya akan segera tahu. Mendekati tempat eksekusi, Canus ditanya oleh guru filsafatnya, apa yang kamu pikirkan? Jawab Canus, saya berencana mencatat apakah jiwa menyadari saat ia meninggalkan tubuhnya. Ia berjanji akan melaporkan temuan apapun ke teman-temannya sesudah ia mati. Dalam topik kematian pun, para filosof Stoa masih bisa bercanda. Namun ujaran Epictetus soal makan siang sebelum waktunya mati tadi sungguh bermakna dalam. Kematian tidak perlu dibesar-besarkan karena memang sudah bagian dari hidup. Kemudian, jika waktu masih memungkinkan, kita bisa makan siang dulu, tanpa harus memusingkan hal yang belum terjadi. Bagi saya, perkataan makan siang dulu dari Epictetus bisa dimaknai literal, yaitu beneran makan siang, atau bermakna bahwa harus terus berkegiatan sampai detik terakhir. Kisah Seneca mengenai Canus pun juga menggambarkan prinsip yang sama, bahwa kematian yang sudah dekat jangan dibiarkan merebut kebahagiaan semasa hidup, bahkan sampai momen-momen terakhir sekalipun. Jika perlu, kematian bisa dijadikan kesempatan belajar hal yang baru, seperti Canus yang tertarik mengetahui apa yang dirasakan jiwa saat meninggalkan tubuh ini. Apakah kita masih takut akan kematian? Pilihan itu sepenuhnya di tangan kita. Intisari bab 11. Segala sesuatu yang selaras dengan alam adalah baik, termasuk kematian. Hidup bukan soal panjangnya, tetapi soal kualitasnya. Hidup yang selaras dengan alam, menggunakan nalar, menjalankan kebajikan akan membawa hidup yang baik, bahkan hidup yang singkat sekalipun.